Kali ini kita mau membahas tentang sejarah Islam. Sebelum kita memulai, mari kita subscribe dan berikan like video ini. Sejarah Islam meliputi perkembangan politik, sosial, ekonomi, militer, dan budaya peradaban Islam. Jumhur sejarawan mencatat bahwa Islam berasal dari kota Makkah dan Madinah pada awal abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam melalui adat Islam, ajaran Islam yang ditanamkan melalui perangkat budaya yang sudah ada berkembang sebelumnya. Mau tak mau, menyisakan warisan agama lama dan kepercayaan yang ada, yang tumbuh subur di masyarakat pada waktu itu. Untuk melestarikan kemudian dibersihkan dari anasir syirik. Pembersihan anasir syirik ini merupakan satu upaya untuk meneguhkan konsep monoteisme, yang artinya tauhid dalam ajaran Islam. Garis waktu berikut ini dapat menyajikan pedoman visual kasar untuk pemerintahan-pemerintahan paling penting di dunia Islam sebelum Perang Dunia ke-1. Garis waktu ini mencakup pusat-pusat kekuatan dan budaya bersejarah, termasuk Jazirah Arab, Mesopotamia, Irak modern, Persia, Iran modern, Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina, Israel modern, Mesir, Maghrib, Afrika Barat Laut, Al-Andalus, Iberia, Transoksiana, Asia Tengah, Hindustan, termasuk Pakistan, India Utara, dan Bangladesh modern, dan Anatolia, Turki modern. Mestinya, ini adalah perkiraan, karena kekuasaan pemerintahan untuk beberapa wilayah kadang dibagi antar pusat kekuatan, dan kekuasaan di pemerintahan besar sering tersebar di beberapa dinasti. Contohnya, selama tahap akhir kekhalifahan Abbasiyah, bahkan ibu kota Baghdad secara efektif diatur oleh dinasti lain seperti Buwayhi dan Seljuk. Juga Turki Utsmani biasa mengirim otoritas eksekutif atas provinsi-provinsi terluar ke penguasa setempat, seperti D di Aljazair, B di Tunisia, dan Mamluk di Irak. Sejarah awal. Hari ini, masing-masing metode populer memiliki cakupan yang berbeda. Pendekatan deskriptif lebih populer untuk perlakuan gambaran umum sejarah awal Islam. Metode kritik sumber dan kritik tradisi lebih diikuti oleh ilmuwan yang memperhatikan permulaan Islam secara mendalam. Setelah abad ke-8, kualitas setiap sumber meningkat. Sumber-sumber yang membahas masa awal dengan kesenjangan masa adat dan budaya yang cukup lebar tersebut sekarang mulai memberi catatan yang sifatnya semakin kontemporer, kualitas catatan sejarahnya meningkat, dan sumber-sumber dokumentasi baru, seperti dokumen resmi, peninggalan-peninggalan zaman sejarah, pusaka-pusaka pada zaman penaklukan korespondensi, dan syair-syair yang bermunculan muncul. Untuk zaman sebelum bermulanya Islam, pada abad ke-6, sumber-sumbernya juga unggulan, meskipun juga campuran kualitasnya. Terkhusus, sumber-sumber yang meliputi wilayah pengaruh Sasaniyah di abad ke-6 cukup buruk. Sedangkan sumber-sumber untuk area Bizantium di waktu itu kualitasnya cukup baik, dan dilengkapi oleh sumber-sumber kekristenan Suriah untuk wilayah Suriah dan Irak. Nabi Muhammad. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab adalah penyembah berhala dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika itu merupakan tempat suci bagi bangsa Arab, karena di tempat tersebut terdapat berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat sumur Zam-Zam dan yang paling penting adalah Ka'bah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau pada tanggal 21 April, 570 atau 571 Masehi. Nabi Muhammad merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal ketika ia masih dalam kandungan dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia ketika ia berusia 6 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, ia diasuh juga oleh pamannya yaitu Abu Talib. Nabi Muhammad kemudiannya menikah dengan Siti Khadijah ketika ia berusia 25 tahun. Ia pernah menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad pernah diangkat menjadi hakim. Pada usia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir.
Ia tidak menyukai suasana kota Mekah yang dipenuhi dengan masyarakat yang memiliki masalah sosial yang tinggi. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah pada waktu itu juga mengubur bayi-bayi perempuan. Nabi Muhammad banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di Gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah penduduk Mekah. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu ia mengajarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya yang dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang memeluk agama Islam, dan selanjutnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah, setelah turun wahyu Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahun 622, Nabi Muhammad dan pengikutnya pindah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini dinamai Hijrah. Semenjak peristiwa itu dimulailah kalender Islam atau kalender Hijriyah. Penduduk Mekah dan Madinah ikut berperang bersama Nabi Muhammad dengan hasil yang baik walaupun ada di antaranya kaum Islam yang tewas. Lama-kelamaan para muslimin menjadi lebih kuat dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad wafat, seluruh Jazirah Arab di bawah penguasaan Islam. Kekhalifahan Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad meninggal, 4 khalifah bergantian memerintah negara Islam. Abu Bakar, 632–634, Umar bin Khattab, 634–644, Utsman bin Affan, 644–656, dan Ali bin Abi Thalib, 656–661. Para pemimpin ini digelari para khalifah Rasyidin, atau yang terbimbing dalam Islam Sunni. Merekalah yang mengawal tahap awal penaklukan Islam, terus hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Sepeninggalnya Nabi Muhammad, Abu Bakar, seorang sahabat terdekatnya, terpilih sebagai khalifah pertama. Meskipun dalam kedudukan khalifah tetap ada aura otoritas agama, khalifah sama sekali tidak mengakui kenabian. Sejumlah kepala suku menolak untuk melanjutkan perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, sehingga mereka menahan pembayaran zakat dan beberapa justru mengaku sebagai nabi. Abu Bakar mempertahankan kekuasaannya melalui kampanye militer yang sukses, dikenal dengan sebutan Perang Riddah, yang momentumnya diteruskan ke wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan Sasaniyah. Di akhir masa khalifah kedua, Umar, pasukan-pasukan Arab, yang jumlah barisan perangnya semakin membengkak karena tambahan pemberontak yang kalah dan mantan pasukan pembantu kerajaan, mengalahkan Syam dan Mesir, 2 provinsi Romawi Timur. Sedangkan Sasaniyah kehilangan teritori barat mereka, yang sisanya akan menyusul segera setelahnya. Umar memperbaiki administrasi imperium yang masih muda ini, memerintahkan peningkatkan saluran irigasi dan ikut serta berperan dalam pembentukan kota-kata seperti Basra. Dekat dengan orang-orang miskin, dia tinggal di sebuah pondok tanah liat sederhana tanpa pintu dan berjalan mengelilingi jalanan setiap malam. Setelah mencari keterangan dengan orang-orang miskin, Umar mendirikan Baitul Mal, sebuah institusi kesejahteraan untuk kaum miskin, berkebutuhan, lansia, yatim, janda, dan penyandang disabilitas yang muslim dan non-muslim. Baitul Mal beroperasi ratusan tahun di bawah kekhalifahan Rasyidin di abad ke-7 hingga ke periode Umayyah dan juga ke era Abbasiyah. Umar juga mengenalkan pensiun untuk lansia dan tunjangan untuk anak. Ketika dia merasa bahwa seorang gubernur atau komandan menjadi terpikat pada kekayaan atau tidak memenuhi standar administrasi yang dibutuhkan, dia memindahnya dari jabatannya. Ekspansi sebagian dihentikan antara 638 dan 639 selama tahun kelaparan di semenanjung Arab dan wabah berat di Syam. Tetapi di akhir masa berkuasanya Umar, Suriah, Mesir, Mesopotamia, dan sebagian besar Persia telah menjadi bagian dari negara Islam. Populasi Yahudi lokal dan Kristen pribumi, yang tinggal sebagai minoritas agama dan dibebani pajak, sementara Muslim membayar zakat untuk membiayai perang-perang Romawi Timur dan Sasaniyah. Sering membantu Muslim mengambil alih tanah mereka dari Bizantium dan Persia, menghasilkan penaklukan-penaklukan yang luar biasa cepat.
Seiring ditaklukkannya area-area baru, mereka juga memanfaatkan perdagangan bebas dengan wilayah lain di negara Islam yang tengah tumbuh tersebut. Sementara, untuk mendukung kegiatan komersial, pajak diterapkan pada kekayaan alih-alih perdagangan. Orang-orang Muslim membayar zakat hartanya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Sejak Piagam Madinah, naskah yang dibuat oleh Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi dan Kristen tetap menggunakan hukum dan hakim mereka sendiri. Untuk membantu perluasan negara yang cepat ini, sistem pengumpulan pajak Romawi Timur dan Persia dipertahankan dan rakyat membayar pajak per kapita yang lebih rendah dari masa Romawi Timur dan Persia. Pada tahun 639, Umar menunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam setelah gubernur sebelumnya meninggal dalam sebuah wabah di antara 25.000 orang lebih. Untuk menghentikan usikan Romawi Timur dari arah laut selama peperangan Romawi Timur Arab, pada tahun 649 Muawiyah menyusun satu angkatan laut, dengan personilnya adalah para pelaut Kristen monofisit, Koptik, dan Kristen Suriah Yakubiyah serta pasukan Muslim, yang mengalahkan Angkatan Laut Bizantium pada pertempuran Phoenikos pada tahun 655, membuka Laut Tengah untuk kapal-kapal Muslim. Pasukan-pasukan Muslim awalnya berkemah jauh dari kota karena Umar khawatir kalau mereka dapat terpikat oleh harta dan kemewahan, menjauhi peribadahan kepada Allah, mengumpulkan kekayaan, dan membentuk dinasti. Dengan tetap berada di kemah-kemah ini jauh dari kota juga memastikan tidak adanya tekanan bagi penduduk lokal sehingga tetap berjalan normal. Beberapa pangkalan kemah ini kemudian tumbuh menjadi kota seperti Basrah dan Kufah di Irak dan Fustat di Mesir. Ketika Umar dibunuh pada tahun 644, Utsman bin Affan, sepupu dari kakek dan dua kali menantu Muhammad, menjadi khalifah berikutnya. Karena bahasa Arab ditulis tanpa vokal, beragam penutur dialek bahasa Arab dan bahasa lain membaca Quran dengan variasi fonetis yang dapat mengubah artinya. Ketika Utsman bin Affan menyadari hal ini, dia memerintahkan penyusunan satu salinan standar Quran dan salinan-salinannya dikirim ke beberapa pusat wilayah kekuasaan Islam yang terus meluas. Seiring Utsman menua, Marwan bin Al-Hakam, seorang kerabat dari Muawiyah, menyelinap ke dalam kekosongan, menjadi sekretarisnya dan perlahan mengambil kendali. Ketika Utsman dibunuh pada tahun 656, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Muhammad, menaiki posisi khalifah dan memindah ibu kota ke Kufah di Irak. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah, dan Marwan bin Al-Hakam menuntut penangkapan pelaku pembunuhan. Marwan menggerakkan setiap orang dan membuat konflik, yang membuahkan perang saudara Islam pertama yaitu Fitnah Pertama. Ali dibunuh oleh Khawarij pada tahun 661. 6 bulan kemudian pada tahun 661, demi kepentingan perdamaian, putra Ali, Hasan, membuat perjanjian damai dengan Muawiyah. Dalam perjanjian Hasan-Muawiyah, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan syarat dia akan berbuat adil kepada rakyat dan tidak membuat dinasti setelah dia meninggal. Muawiyah pada akhirnya melanggar persyaratan tersebut dan memulai dinasti Umayyah beribu kota Damaskus. Husain bin Ali, yang saat itu adalah satu-satunya cucu Muhammad yang masih hidup, menolak untuk berbayat ke keluarga Umayyah. Dia terbunuh di pertempuran Karbala di tahun yang sama, di peristiwa yang masih diperingati sebagai hari berkabung oleh Syiah, Hari Asyura. Kerusuhan, yang dikenal dengan fitnah kedua, berlanjut, tetapi kekuasaan Muslim terus meluas di bawah Muawiyah ke Rodos, Kreta, Kabul, Bukhara, dan Samarkand, dan juga meluas ke Afrika Utara. Pada tahun 664, pasukan Arab menaklukkan Kabul, dan pada tahun 665 mendesak sampai ke Maghrib. Kekhalifahan Umayyah. Dinasti Umayyah, yang namanya diambil dari Umayyah bin Abdusyams, kakek buyut Khalifah Umayyah pertama, memerintah dari tahun 661 sampai tahun 750. Meskipun keluarga Umayyah berasal dari kota Mekah, ibu kota negara adalah Damaskus. Setelah meninggalnya Abdurrahman bin Abi Bakar pada tahun 666, Muawiyah bin Abu Sufyan memperkukuh kekuasaannya.
Muawiyah memindah ibu kotanya dari Damaskus ke Madinah, yang membawa perubahan besar terhadap negara Islam. Di waktu kemudian, pemindahan khalifah dari Damaskus ke Baghdad menandai naik tahtanya satu keluarga baru. Seiring negara tumbuh, pengeluaran negara meningkat. Selain pengeluaran Baitul Mal dan negara kesejahteraan untuk membantu warga fakir, miskin, lansia, yatim, janda, dan difabel meningkat, kekhalifahan meminta orang-orang yang baru masuk Islam, mawali, untuk terus membayar pajak per kapita. Pemerintahan Umayyah, beserta kekayaan dan kemewahannya juga tampak tidak sejalan dengan pesan Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua ini meningkatkan ketidakpuasan. Keturunan paman Nabi Muhammad Abbas bin Abdul Muthalib menyatukan para mawali, bangsa Arab yang miskin, dan beberapa Syiah, yang tidak puas untuk melawan kekhalifahan dan menggulingkan mereka dengan bantuan Panglima Abu Muslim Al-Khurasani, melantik dinasti Abbasiyah pada tahun 750, yang memindah ibu kota ke Baghdad. Satu cabang dari keluarga Umayyah melarikan diri menyeberangi Afrika Utara ke Andalusia dan di sana mereka mendirikan kekhalifahan Cordoba. Baitul Mal dan negara kesejahteraan tadi kemudian diteruskan di bawah dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah sempat mencakup wilayah lebih luas dari 5 juta mil persegi yang membuatnya salah satu dari imperium terbesar yang pernah ada di dunia. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad pada zaman kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Keturunan dari Ahlul Bait Sayyidina Husain menuju ke Kesultanan Pasai Pulau Perca yang salah satunya yakni Iskandar Zulkarnain Sultan. Kesultanan ini dipertuan dari Sayyidina Husain. Sultan Iskandar Zulkarnain beserta anak cucu berangkat dari Pulau Perca syiar Islam nasab Iskandar Zulkarnain dari Ahlul Bait Sayyidina Husain bin Ali yaitu istri putri Syahri Banun dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antaranya ialah Sultan Ratu Mumelar Paksi Raja Diraja, Raja Nusirwan, Raja Masyirik dan Maghrib. Sedangkan nasab Iskandar Zulkarnain yaitu dari putri anak baludari pencar dari Raja Sulaiman alaihis yaitu Raja Bicitram Syah. Sri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat, Sultan Alauddin Mugayat Syah Raja Diraja, Sultan, Raja Keindraan, itu turun-temurun daripada pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Bangsa Sultan Iskandar Zulkarnain, asal-usul bangsa Kahulu menyebut Sultan, Raja di Pulau Perca penyebar Islam berasal dari Sultan yang dipertuan. Islam di Indonesia. Islam telah dikenal di Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau 7 Masehi, meskipun dalam frekuensi yang tidak terlalu besar hanya melalui perdagangan dengan para pedagang Muslim yang berlayar ke Indonesia untuk singgah beberapa waktu. Pengenalan Islam lebih intensif, khususnya di Semenanjung Melayu dan Nusantara, yang berlangsung beberapa abad kemudian. Agama Islam pertama masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan, dan lain-lain. Tokoh penyebar agama Islam adalah Wali Songo antara lain Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Nah, sejauh ini itulah sekilas cerita singkat sejarah Islam. Untuk kedepannya kita akan hadir lagi dengan cerita, sejarah, dan informasi lainnya lagi. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak.